Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 SMP Pupuk Kujang, bagaimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian setelah melewati kemarin ya, libur cukup panjang ya. Mungkin ada waktu dari hari Kamis sampai hari Minggu. Kalian bisa refresh, kemudian minggu sekarang kalian bisa memulai proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, alhamdulillah kemarin hasil dari ulangan yang sudah Bapak lakukan, kalau Bapak perhatikan dari beberapa kalian ada yang sudah cukup pencapaian sudah cukup baik, kemudian yang belum Bapak berharap kalian bisa memperbaiki diri kalian untuk jadi lebih baik lagi. Oke, baik anak-anak, dalam kesempatan hari ini kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita ya. Jadi hari ini kan kalian semua punya buku ini ya. Buku ini kita akan pergunakan. Nah, kemarin itu kita sudah menyelesaikan bab 1. Kemudian kita akan melanjutkan pada bab yang berikutnya. Materi apa? Kita belajar akan tentang ini. Tentang persamaan kuadrat ya. Kalian boleh bawa buku kalian, kemudian kalian boleh melihat buku ini ya. Dan berdasarkan buku ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Oke, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang persamaan kuadrat, Bapak akan menyampaikan gini, bahwa sebenarnya kalau kita cermati, kalau kita telaah, sebenarnya matematika ini adalah pelajaran yang sangat berhubungan dengan pelajaran lain ya. Jadi kadang matematika bahkan menjadi dasar kalian bisa mengerjakan di pelajaran-pelajaran lain. Makanya Bapak berharap kalian semua harus punya spirit yang bagus untuk belajar matematika, karena ini penting untuk kalian semua. Baik, gini, Bapak akan sedikit menyampaikan ini, pentingnya belajar matematika itu. Ya, hubungan matematika dengan pelajaran yang lainnya. Misalnya di matematika itu kalian semua sudah belajar tentang luas ya, luas pada bidang datar. Nah, misalnya ini adalah panjangnya nih. Bapak punya persegi panjang gini. Ini panjangnya adalah X tambah 5 gitu. Kemudian lebarnya adalah X. Maka kalau kita cari luasnya, luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Maka kita bisa dapat L-nya adalah panjangnya itu, kita masukkan aja nilainya ini, X ditambah 5, kemudian dikali dengan lebarnya. Lebarnya adalah nilainya X. Maka kita bisa dapat L sama dengan luasnya adalah X dikali X, X kuadrat ditambah 5X. Gitu ya. Kemudian di pelajaran lain, di pelajaran fisika, misalnya di IPA, kalian semua sudah belajar sama Bu Dea atau Pak Ahmad, yaitu tentang gini. Di fisika, kalian sudah belajar yang disebut dengan gerak, lurus, berubah, beraturan ya, GLBB ini. Guru kalian, Pak Ahmad atau Bu Dea, memberikan penjelasan gini, kalau kita mau nyari jaraknya di GLBB, di benda yang atau objek yang geraknya dengan GLBB, maka kita bisa cari gini, V0 T ditambah setengah AT kuadrat gitu ya. Nah, yang perlu kalian cermati adalah sebenarnya ada hal yang unik apa di sini nih ya. Di matematika kita ketemu dengan X kuadrat ini. Kemudian di fisika kita ketemu dengan ini nih, T kuadrat, ini X kuadrat. Nah, ini sejalan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu apa? Tentang persamaan kuadrat. Nah, kalau Bapak tanya, sebenarnya kalau mungkin kalian tanya ke Bapak, Pak, kalau persamaan kuadrat itu apa sih sebenarnya? Nah, kuadrat itu apa sih? Kuadrat itu perlu Bapak sampaikan, kuadrat itu adalah pangkat 2 kan ya? Pangkat 2. Nah, jadi apa? Jadi terus gimana nih Pak? Jadi persamaan kuadrat itu adalah sebenarnya
persamaan matematika, matematika. Nah, persamaan matematika yang variabelnya ya, itu pangkat 2. Nah, ini yang harus kalian cermati ya. Jadi persamaan kuadrat itu adalah persamaan matematika yang variabelnya adalah pangkat 2. Variabel itu apa? Ya kayak tadi ini x kuadrat, ini variabelnya x ya. Kemudian di sini adalah t pangkat 2 atau t kuadrat. Nah, itu kita bicara di sini tentang persamaan kuadrat. Nah, contoh Bapak mau kasih contoh ya. Contohnya gimana Pak? Contohnya bisa yang kayak tadi, misalnya ini contohnya x kuadrat ditambah 5x. Ada kuadratnya nih, berarti ini adalah persamaan kuadrat. Atau misalnya Bapak punya x kuadrat ditambah 6x tambah 10 misalnya. Ini disebut dengan persamaan kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya perlu kalian cermati, sebenarnya di persamaan kuadrat ini adalah ini persamaan variabelnya pangkatnya menurun. Pangkatnya biasanya menurun. Ini menurun. Maksudnya gimana Pak kalau pangkatnya menurun? Nih, tadi ya, Bapak tuliskan lagi ya ini x kuadrat ditambah 6x ditambah 10 gitu. Nah, kalau kita cermati sebenarnya ini yang pertama nih, ini x kuadrat pangkatnya 2 ya. Kemudian yang ini pangkatnya 1 ya. Ini sebenarnya ada pangkatnya. Kalau x aja itu sebenarnya pangkat 1 ya, pangkat 1. Kemudian kalau yang 10 ini sebenarnya ini adalah pangkat 0. Ini ada angka 0 ya di sini. Jadi 2 pangkatnya 2, pangkat 1, pangkat 0. Jadi menurun. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan terkait dengan persamaan umum. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuknya seperti apa? Gini. AX pangkat 2 gitu ditambah, karena tadi kan si pangkatnya menurun ya. Berarti ini pasti X nih. Ini BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan persamaan umum atau bentuk umum di persamaan kuadrat. Nah, A itu apa Pak? A ini adalah koefisien untuk X kuadrat. Yang B adalah koefisien X. Dan yang C disebut dengan konstanta. Nah, ini yang harus kalian ingat di dalam persamaan kuadrat ya. Gitu. Jadi A, B, C ini semuanya adalah bentuk nilai atau ada angkanya. Pasti selalu ada angka. Kemudian persamaan ini berlaku gini. Syaratnya adalah nilai A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa Pak tidak boleh sama dengan 0? Karena gini, kalau nilai A-nya 0 dikali X kuadrat, maka ini akan hilang. Saat ini hilang, ya bukan lagi persamaan kuadrat dong, gitu. Ya, maka jadinya kalau hanya X saja itu persamaan linear, ya. Kan kita sedang belajar tentang persamaan kuadrat, makanya nilai X-nya, nilai A-nya selalu itu adalah tidak boleh sama dengan 0, ya. Bapak kasih contoh nih, contoh. Misalnya Bapak punya persamaan nih, 3x pangkat 2 ditambah 7
X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, berdasarkan contoh ini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat apa? Nilainya, berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya lihat ini. 3. Ya, nilai B-nya ini 7. Kemudian nilai C-nya sama dengan yang ini 12. Ya. Atau Bapak punya contoh yang lain. Misalnya gini. 2x kuadrat dikurang 6x dikurang misalnya 15 sama dengan 0. Nah, awas jangan terkecoh. Berarti A-nya, nilai A-nya itu adalah 2 ya, ini nilainya. Kemudian nilai B-nya sama dengan, nah awas, dalam bentuk umum itu adalah ditambah nih ya. Maka di sini sebenarnya kita ngambilnya B-nya itu adalah ini. Min 6. Dan C-nya itu adalah, ini kan juga ditambah nih, maka ini negatif 15. Gitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Bapak memberikan penjelasan sampai sini dulu. Ini pengenalan dulu tentang persamaan kuadrat. Selanjutnya kalian boleh buka buku kalian ya, dievaluasi mandiri nih ya, dievaluasi mandiri ya. Evaluasi mandiri 1 halaman 36. Kalian boleh kerjakan ini ya, boleh kerjakan ini. Nah, nanti silahkan kalian kerjain ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa, Bapak akan live di IG Live ya. Kalian bisa tanyain ya, kalian boleh komen gitu ya. Ntar Bapak bisa memberikan penjelasan. Nah, kemudian kalian boleh kerjain ini ya di buku tulis kalian. Kemudian nanti kalian boleh kirimkan foto kerjaan kalian. Kalian udah dikerjain di buku tulis kalian, kemudian difotokan dan dikirimkan ke Bapak. Gitu ya. Jadi kalian coba, ayo kita sama-sama bareng kerjakan evaluasi mandiri 1 halaman 36 di buku kalian yang ini. Ya, begitu ya. Nanti di Google Classroom-nya ada ada perintah tugas, kalian nanti fotokan yang ini evaluasi mandiri 1, kemudian masukin ke situ. Ya. Kemudian sekali lagi kalau ada pertanyaan, kalian bingung-bingung nih di soal-soal yang ini, di evaluasi mandiri 1 ini, nanti Bapak akan buka sesi tanya jawab di IG Live ya. Jadi kalian boleh langsung gabung di IG Live ya. Nanti waktunya Bapak sampaikan. Baik, itu aja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan apa yang Bapak sampaikan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.